Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayah dari BKPI semester 5. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dalam perusahaan. Sebelumnya, apa sih kepemimpinan dalam perusahaan itu? Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu suatu kemampuan seseorang untuk menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian perusahaan. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang di dalamnya terhadap pemimpin untuk melakukan suatu manajemen yang diatur oleh seorang manajer. Akhir-akhir ini banyak orang yang membicarakan tentang masalah krisis kepemimpinan. Konon orang sekarang lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain, lingkungannya, dan orang-orang banyak. Pada zaman sekarang ini sangat sulit untuk mencari kader-kader seorang pemimpin yang lebih cenderung memikirkan kepentingan orang banyak. Krisis kepemimpinan ini disebabkan dengan langkanya kepedulian kita terhadap orang banyak. Kepemimpinan lingkungan sekarang sekurang-kurangnya terlihat ada dua masalah mendasar yang menandai kekurangan kepemimpinan, yaitu adanya krisis komitmen. Komitmen ini sangat penting dalam sebuah pemimpin, yaitu ketika pemimpin tersebut harus mempunyai komitmen yang tinggi akan mendorong bawahannya untuk ikut serta dalam mengemban tugas agar suatu tujuan tersebut bisa dicapai secara maksimal. Yang kedua, adanya krisis kredibilitas, yaitu menegakkan kredibilitas tanggung jawab dan kepercayaan suatu pemimpin itu sangat besar tanggung jawabnya. Kemudian gaya kepemimpinan sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuan dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Gaya kepemimpinan yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, gaya otoriter atau autoritarium, yaitu ciri-cirinya memusatkan segala keputusan dan kebijakan diambil dari dirinya sendiri. Jadi orang lain seperti bawahannya itu tidak dipandang. Dia itu cenderung lebih mementingkan pikirannya sendiri terhadap keputusan-keputusan yang ingin diambil. Yang kedua, bawahannya cuma dikasih tugas, yaitu diperintah untuk hanya mengerjakan tugas yang dikasih oleh seorang pemimpin tersebut. Dalam menyampaikan suatu tugas, dia cenderung menggunakan nada yang keras dengan memberikan perintah dan instruksi. Kemudian apabila bawahannya itu melakukan suatu kesalahan atau penyimpangan dalam peraturan kantor, dia langsung melakukan memecat karyawan tersebut. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan militeristik. Gaya kepemimpinan militeristik ini menggerakkan bawahannya menggunakan sistem perintah. Misalkan pemimpin tersebut memiliki suatu perintah ke bawahannya, dia itu langsung memerintah suatu tugas kepada bawahannya untuk dikerjakan secara cepat dan menuntut disiplin yang sangat tinggi kepada bawahannya tersebut. Dia itu cenderung menggunakan bawahannya senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya. Jadi mentang-mentang dia seorang pemimpin, dia seenaknya menyuruh bawahannya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga, ada gaya kepemimpinan paternalistik, yaitu menganggap bawahannya sebagai orang yang kurang dewasa dan perlu dikembangkan. Jadi pemimpin tersebut memiliki pikiran bahwa dirinya itu sudah dewasa tingkat tinggi dan bawahannya itu perlu dikembangkan dengan dia ajari supaya dia itu lebih berkembang. Kemudian dia selalu bersikap untuk terlalu melindungi bawahannya. Kemudian bersikap maha tahu, padahal dia aslinya itu nggak tahu, tapi karena dia memiliki sifat maha tahu, jadi apapun yang ia tidak ketahui, dia itu berusaha sok tahu dengan apa yang harus dia katakan dan apa yang harus dia ketahui. Kemudian jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya, jadi dia itu apa-apa harus sendiri dan tidak memikirkan bawahannya untuk menyalurkan fantasi dan kreativitas bawahannya tersebut. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan karismatik. Dalam gaya kepemimpinan karismatik ini
aslinya seorang pemimpin tersebut tidak memiliki bakat-bakat kepemimpinan yang memang tidak lahir dari seorang pemimpin, dan juga eh, tidak menimba ilmu dalam sebuah pendidikan yang teratur, cuma dia itu memiliki sebuah pengikut yang banyak, kemudian memiliki keunikan sendiri terhadap dirinya. Jadi orang lain itu percaya bahwa dia itu orang yang bisa dijadikan seorang pemimpin dan berbeda dari pemimpin-pemimpin yang lain. Kemudian yang kelima, ada gaya pemimpin yang demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ini memberikan wewenang yang seluas-luasnya kepada seorang bawahannya, senang menerima saran, kritik, bahkan menerima pendapat dari bawahannya. Selalu berusaha menggunakan kerjasama, dan apabila mempunyai suatu pekerjaan, dia itu senang dalam mengerjakan teamwork dan tidak bersifat individualisme. Ikhlas memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk melakukan sebuah kesalahan, yang mana nantinya kesalahan tersebut bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya agar dijadikan sebuah pembelajaran ke depannya. Ini merupakan menurut saya kepemimpinan demokratis ini merupakan gaya kepemimpinan yang baik yang dilakukan oleh sebuah pemimpin kepada bawahannya. Dan teori kepemimpinan saya mengambil teori ekologis, yaitu penyempurnaan dari teori genetis dan sosial. Penganut ini, seorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila dia dilahirkan pada garis keturunan yang pemimpin, dan kemudian disalurkan dengan pendidikan yang teratur, kemudian dia dapat memberikan pengalaman-pengalaman kepemimpinan tersebut untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang telah dimilikinya itu. Seseorang yang dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan itu, yang mana bakat kepemimpinan itu kemudian disalurkan dengan pendidikan yang teratur, kemudian dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman yang memungkinkan lebih lanjut bakat-bakat yang telah dimilikinya itu. Kemudian fungsi kepemimpinan menurut Kartini Kartono yaitu adalah memandu, memimpin, membimbing, membangun motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi yang efisien. Kemudian bagaimana sih kepemimpinan yang baik itu? Kepemimpinan seorang pemimpin yang baik itu mampu menggerakkan suatu bawahannya untuk bekerja lebih gigih untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan tersebut. Dan kepemimpinan yang baik yaitu ketika pemimpin di dalam perusahaan juga harus memberikan kepuasan kerja terhadap bawahannya dan karyawannya. Itulah yang bisa dikatakan seorang pemimpin yang baik, yang mampu memberikan kepuasan kerja kepada karyawannya dan mencapai tujuan yang maksimal di dalam perusahaan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.